Wanita itu terkejut menemukan suaminya yang baru saja menikah secara kilat ternyata adalah seorang CEO dengan kekayaan triliunan. Hari itu, wanita itu mengikuti bosnya ke perusahaan untuk membahas kerjasama. Saat menunggu di depan meja resepsionis, CEO perusahaan sedang melakukan inspeksi di kantor. Maka semua karyawan segera berbaris rapi dan memberi salam hormat kepada CEO. Bos CEO. Wanita yang bersembunyi di belakang melihat orang yang datang ternyata suaminya yang baru saja dia temukan. CEO. Ternyata ibu wanita itu menderita penyakit serius. Waktunya tidak lama lagi. Dan satu-satunya keinginan ibunya adalah melihat wanita itu menikah dan memiliki keluarga. Wanita yang berbakti itu untuk memenuhi keinginan ibunya mulai mencari jodoh. Sahabat baiknya dengan sukarela memperkenalkannya. Teman sekolah menengahnya sendiri. Kamu bilang teman sekolah menengah. Lulusan universitas ternama. Penampilannya juga menunjukkan bakatnya. Jika bukan karena desakan keluarganya, kita berdua tidak akan bertemu. Jadi, perkenalkan dia padaku. Baiklah, minumlah. Wanita itu pergi ke restoran untuk kencan buta. Namun, dia salah melihat nomor meja. Dia salah mengira CEO sebagai pasangan kencannya. Ganteng sekali. Dan dia juga memiliki kepribadian yang baik. Anda. Oh. Dia duduk dan mulai memperkenalkan diri. Saya adalah CEO dari Yeno Zeng. Dia merasakan keakraban yang aneh terhadap wanita di depannya. Dia tidak membenci wanita ini. Bahkan ada sedikit perasaan baik. Setelah mendengarkan penjelasan wanita itu, CEO teringat bahwa ibunya juga mendorongnya untuk menikah. Ibu, jangan lagi memaksa saya tentang ini. Ibu memberimu 1 bulan paling lama. Jika kamu tidak menikah dengan kakek lagi, aku tidak akan berhenti denganmu. Saya ingin mengambil keputusan sendiri tentang ini. Maka dia pura-pura menjadi calon pasangan kencan wanita itu. CEO ingin menghindari tekanan pada wanita itu. Dia juga mengatakan bahwa pekerjaannya adalah asisten CEO. Sebenarnya saya adalah asisten CEO. Berpakaian seperti ini hanya untuk keperluan pekerjaan. Namun, saya memiliki rumah dan mobil di pinggiran kota. Kondisinya seharusnya cukup baik. Pada saat yang sama, saya juga tidak ingin ibu saya terus mendorong saya untuk menikah. Jadi maksudmu adalah, mari kita menikah. Pernikahan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu akan menyadarinya. Saya sama sekali tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Meskipun sudah menikah. Ulang tahun. Maka mereka segera pergi untuk mengurus surat nikah. Wanita itu dengan tidak percaya melihat surat nikah di tangannya. Tidak terduga bahwa dia menikah pada hari pertemuan kencannya. Mereka menikah pada hari itu juga. Ini adalah pesan singkat yang diterima wanita dari sahabatnya. Mereka sepakat untuk melaporkan hasil pertemuan kencan mereka. Maka setelah berpisah dengan CEO, wanita itu pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, CEO memerintahkan asisten untuk membeli rumah yang lebih rendah profil di pinggiran kota dan mobil yang lebih rendah profil. Juga meminta asisten untuk menyelidiki penyakit serius apa yang diderita ibu wanita itu. Apa itu miau-miau? Istri saya. Apa? Kamu sudah menikah? Apa? Menikah secara tiba-tiba. Di sisi lain, wanita itu sedang berbicara dengan sahabatnya, menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sahabatnya sangat terkejut. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang begitu impulsif? Namun juga dengan rasa ingin tahu. Memintanya untuk mengeluarkan surat nikahnya dan melihatnya. Namun ketika sahabatnya melihat foto di surat nikah itu, dia langsung terkejut. Ini sama sekali bukan teman sekolah menengah yang dia kenalkan. Wanita itu juga tidak percaya setelah mengetahuinya. Tidak pernah terpikirkan bahwa dia tidak hanya salah paham, tapi juga salah mengenali orang. Bahkan dia menikah dengan orang itu secara impulsif. Wanita itu tiba-tiba merasa bodoh dan juga mengecewakan perasaan sahabatnya. Namun yang tidak pernah terpikirkan oleh wanita itu adalah sahabatnya ini hanya sahabat sebatas permukaan. Sebenarnya di balik layar, dia tidak senang melihat wanita itu bahagia. Katakanlah, apa yang kamu mau dari aku? Tidak ada apa-apa. Hanya saja baru-baru ini saya mendengar dari teman sekolah menengah. Kamu berjudi dan berhutang banyak uang. Saya ingin memberikanmu nasihat dan petunjuk. Apakah saya benar-benar begitu baik hati? Di sini akan ada acara kencan buta baru-baru ini. Ini adalah sahabat saya, Jiang Miao Miao. Ini adalah beberapa informasi pribadinya dan minatnya. Kamu bisa melihatnya. Perusahaan tempat dia bekerja. Akan ada perekrutan baru-baru ini. Dengan latar belakang pendidikanmu, kamu bisa melamar pekerjaan. Seharusnya tidak ada masalah besar. Nanti di acara kencan, kamu bisa membuatnya tertarik. Kemudian kamu bisa masuk ke perusahaannya dengan lancar. Kehidupan orang ini juga terburu-buru untuk menikah. Nanti,
Kamu tidak hanya bisa mendapatkan kekasih yang cantik, tapi juga bisa memindahkan hutangmu kepadanya. 2 burung dengan 1 batu. Jiang Miao Miao, kali ini kamu beruntung. Presiden Direktur, ini kunci rumah dan mobil di pinggiran kota yang Anda minta. Ibu istri mendapatkan tempat tidur merah putih yang dingin. Karena sudah lama sakit, sudah melewatkan waktu pengobatan. Saya sudah menghubungi ahli pengobatan, melihat apakah ada rencana pengobatan yang lebih baik. Urusan ini segera. Menantu Presiden Direktur, saya harus mencari Anda secara diam-diam. Katakan apa? Saya tidak mengatakan apa-apa. Membalikkanmu. Halo. Sayang. Hari ini aku akan menjemputmu setelah kerja. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Baiklah. Siapa itu? Suamiku. Suamimu. Jiang Miao Miao. Bukankah kamu bahkan tidak punya pacar? Dari mana kamu mendapatkan suami? Kamu benar-benar boneka besar. Jam kerja. 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 Jiang Miao Miao. Kapan kamu menikah? Apakah kamu menikah dengan sembarangan dengan seorang pria? Apa? Menikah dengan cepat? Miao Miao, kamu benar-benar menikah dengan cepat. Aku punya tetangga. Orang tuanya terus-terusan mendesaknya untuk menikah dengan sangat kuat. Lalu dia hanya sembarangan. Dia menikah kilat dengan seorang pria. Hasilnya adalah seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku pikir aku sudah berakhir. Jangan menakutiku. Begini, setelah pulang kerja, biarkan dia menjemputmu. Kami akan bersenang-senang denganmu. Jangan sampai ditipu. Ya, jika tidak bisa, ceraikan dia saja. Menikah cepat, bercerai cepat. Ini tentang kegembiraan. Tapi aku pikir suamiku baik-baik saja. Tetanggaku itu, suaminya juga terlihat sopan. Bahkan mengenakan kacamata. Ternyata dia juga seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalian mungkin merasa suaminya tidak bisa diandalkan. Tidak berani memperlihatkannya kepada semua orang. Jangan pedulikan dia. Sayang, aku berpikir sejenak. Jemput aku setelah kamu pulang kerja. Saya pulang kerja pada jam 5. Baiklah. Hei, Direktur, akan ada rapat sebentar lagi. Kamu mau pergi kemana? Ubah waktunya. Maka wanita itu membiarkan rekan kerjanya menunggu. Dan rekan kerjanya juga sangat penasaran. Bagaimana penampilan suami yang menikah secara mendadak ini? Tidak lama kemudian, waktu pulang kerja tiba. Sekelompok orang menunggu di depan pintu perusahaan sejak lama. Sebuah mobil mewah putih berhenti di depan mata semua orang. Terlihat seorang pria dengan gaya rambut pompadour. Seorang pria mengenakan setelan jas hitam. Dengan hati-hati, dia turun dari mobil sambil memegang bunga. Jiao, aku datang menjemputmu pulang kerja. Ternyata dia adalah pengagum Jiao. Aku pikir itu suami Miao. Ternyata pria itu adalah pengagum rekan kerja. Wanita mengatakan suaminya tidak mampu membeli mobil seperti ini. Tapi dia jauh lebih tampan daripada pria itu. Pengagum rekan kerja mengatakan bahwa tampan saja tidak bisa makan. Saat itu, mobil mewah lain datang ke depan. Rekan kerja masih mengira itu adalah pengagum rekan kerja. Mereka iri bahwa dia memiliki banyak bos yang mengaguminya. Pengagum rekan kerja memuji dia dengan kata-kata ini. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Tampan dan penuh gairah. Itu pasti bos yang keluar dari mobil. Jiao, aku sangat iri padamu. Aku belum pernah melihat orang ini. Suami, istri, aku akan menjemputmu setelah kerja. Pulanglah. Ya Tuhan, Miao. Apakah kamu akan menikah kilat dengan CEO miliuner? Aku iri mati. Terlewat. Bukan, itu kesalahpahaman. Suamiku hanya orang biasa. Jadi, kita pergi dulu. Bye. Apa yang terjadi dengan mobil ini? Bisoa. Akhirnya, ini pertama kalinya aku menjemputmu pulang dari kerja. Aku harus memberikanmu sedikit penghormatan. Aku sudah sangat senang kamu menjemputku. Aku sudah cukup bahagia. Aku bahkan tidak merasa malu. Tidak boleh lagi lain kali. Jangan bicara lagi. Aku belum pernah naik mobil sekelas ini sebelumnya. Kursi ini juga kulit asli, bukan? Mungkin iya. Terlewatkan. Sepertinya mencoba-coba. Baiklah. Rasanya berbeda dengan sepeda motor listrik ya? Benar. Oh ya, berapa besar rumahmu di pinggiran kota? Semuanya tergantung padamu. Asisten juga tidak memberitahuku. Ya, biasa saja. Jangan memberitahuku. Inilah rumahmu di pinggiran kota. Kamu menyebut ini biasa saja. Ini juga disoa. Baiklah. Aku tahu maksudmu. Sejujurnya, aku sangat terharu.
Kamu tidak mengabaikanku karena pernikahan kilat. Namun, tidak akan terjadi lagi. Baiklah, semuanya tergantung kamu. Berapa biaya sewanya? Saya akan memindahkannya ke kamu. Kamu mau apa? Membagi biaya sewa? Aku akan mentransfer separuh kepadamu. Kamu juga tidak mudah menghasilkan uang. Kamu menganggapku apa? Suami memberikan uang kepada istri. Wajar. Masih ada sikap pria dominan. Aku mengatakannya dengan jujur. Baiklah, cepat masuk dan lihat bagaimana kondisi kamar. Jangan buang-buang uang sewa. Bukankah aku sudah bilang padamu? Rendah hati, rendah hati. Apa yang terjadi dengan pasukan ini? Apa yang terjadi dengan villa ini? Inilah yang kamu sebut rendah hati. Rumah ini terlalu besar. Tapi sepertinya ini adalah perabotannya. Terlihat agak kuno. Ini milik pemilik rumah. Di dalam inilah. Masuk dan lihat. Baru 6 tahun yang lalu seseorang tinggal di rumah ini. Tunggu sampai aku menghasilkan uang untuk membelikanmu satu set. Apa yang kamu lakukan di siang bolong? Aku bisa tinggal di sini selama sebulan. Aku sudah cukup puas. Jangan bercanda. Aku malam ini harus pergi ke rumah sakit untuk menjaga ibuku. Aku akan datang lagi besok untuk tinggal. Hanya 6 tahun yang lalu orang tinggal di rumah ini. Tidak perlu. Aku harus bicara dengannya dulu. Keadaanmu. Dan juga tentang pernikahan kilat kita. Aku takut membuatnya terkejut. Jadi, aku akan menjemputmu besok setelah kerja. Tidak usah. Besok aku akan bertemu dengan suamiku. Besok aku akan bertemu dengan bosku. Aku harus mengunjungi klien besar. Luar biasa. Tentu saja. Jadi, baik. Semoga sukses. Masuk dan lihat. Ayo pergi. Bos baik. Ayo, ikut aku ke grup Heng Sheng. Cepat, cepat, cepat. Apa yang Monsen lakukan? Cepatlah. Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Pergi ke kantor. Ya. Grup Heng Sheng adalah ikan besar. Kita akan mendapatkan proyek ini. Hanya butuh setahun untuk tenang. Ayo pergi. Apa? Manajer Huang masih dalam rapat ya? Kita janjian bertemu jam 10. Bukankah aku sudah bilang padamu? Dia masih dalam rapat. Apakah aku akan menipu kamu? Bukan. Sikap bicaramu seperti apa? Ayo, ayo. Maaf, maaf. Kita tunggu sebentar. Ayo, ayo. Sudahlah, kamu diam saja. Terlalu sombong. Hanya ingin bertanya. Sikap apa ini? Bercanda. Ini tidak baik. Aku sudah bilang. 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 Bercanda. Ini bukan grup Hang Seng. Ada apa? Tidak tahu. Sepertinya ada beberapa tokoh penting. Mungkin saja dia adalah CEO mereka. Cepat berdiri, berdiri baik-baik. Selamat pagi, CEO. Selamat pagi semuanya. Lanjutkan pekerjaan. Ternyata dia adalah asisten CEO Hang Seng. Pantas saja dia adalah bos dari perusahaan besar. Kamu terlihat aneh dengan aura seperti itu. Asisten di sebelahnya tidak sama. Sudah hampir jam 11. Manajer Huang ini datang atau tidak? Aku kenal asisten tadi. Boleh aku tanya, kamu kenal dia? Cepat, lewat pintu belakang dan telepon. Siapa yang menelepon saat ini? Itu temanku. Lalu, apa yang kamu tunggu? Cepat, cepat angkat. Halo, kamu bekerja di sini? Ya, sebelumnya terlalu sibuk. Lupa memberitahumu. Kamu datang bagaimana? Ada apa? Mari kita mengunjungi manajer Huang dari perusahaan Anda. Tapi sepertinya dia terus dalam rapat. Tidak ada waktu. Oh begitu. Tunggu sebentar, segera. Yue, segera beritahu manajer Huang. Mintalah dia datang ke meja depan dalam 1 menit. Jika tidak bisa dilakukan, suruh dia pergi. Ya. Apakah dia efektif? Tidak tahu. Selamat siang, manajer Huang. Sungguh sangat minta maaf. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Mohon maafkan saya. Halo. Bagaimana hasilnya? Kamu tidak melihat rekan kerjamu terus-menerus membungkuk kepada bos saya. Bos saya benar-benar bodoh. Benarkah? Baiklah. Sayang, ada telepon masuk di sini. Segera saya hubungi kamu. Baik. Ibu, bagaimana? Sudah memutuskannya? Jika sudah memutuskannya, segera pergi ke Amerika. Yan masih menunggumu di sana. Ibu, saya sudah bilang, saya tidak akan pergi ke luar negeri. Apa? Bagus, bagus, bagus. Hari ini kalau bukan karena Jiang Miao Miao, kita semua tidak akan bisa mengatasinya.
Proyek ini dari Hang Seng Group. Jadi, hasil dari proyek ini 10% keuntungan. Semuanya menjadi bonus Jiang Miao Miao. Sungguh iri. Ayo kita makan-makan. Tidak ada, aku memang begitu. Ketika kita bicara tentang itu, kalau bukan karena Jiang Miao Miao, teman asisten presiden itu, kita bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Dia menelepon. Manajer Huang langsung datang. Komite itu seperti anjing yang menggonggong. Kalian tidak tahu. Saya bahkan meragukannya. Teman asisten presiden ini sebenarnya bukan asisten presiden. Dia adalah presiden sendiri. Presiden sendiri. Jangan ngomong sembarangan. Dia hanya seorang pekerja. Sangat rendah hati. Benar-benar seorang pekerja. Mengapa saya harus menipu kamu? Hai semuanya. Hai, Pak Wang. Tidak mengganggu kalian kan? Ini adalah... Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah rekan kerja baru kita, Wang Haochen. Saya menemukan orang ini mulai dari bangun tidur, terus memperhatikan. Apakah itu mengganggu kamu? Jangan ngomong sembarangan. Saya sudah menikah. Semoga nanti bisa dalam pekerjaan. Semoga semuanya bisa. Mohon bimbingannya. Istri, datang. Saya sudah membelikanmu 1 baju, biaya sewa rumah dan mobil. Semuanya kamu yang bayar. Kamu juga membantu kami bertemu dengan kepala bagian Huang di perusahaan kalian. Saya juga tidak bisa hanya memanfaatkanmu. Saya rela kamu memanfaatkanku. Tidak bisa begitu. Kamu susah payah mencari uang. Coba cepat. Bisa dipakai atau tidak? Baik. Istri, dengarkan kata-kataku. Nanti, jangan berikan lagi kepadaku. Menghambur-hamburkan uang seenaknya. Tidak mahal. Hanya 80. Mau melihat atau tidak? Apakah terlihat bagus saat dipakai? Lalu, sudah kamu ganti. Lihatlah. Kamu sedang apa? Kenapa kamu tidak mengancingkan kancingnya? Mari kita lihat. Sepertinya agak gemuk. Biarkan aku membantumu mengganti 1 lagi. Tidak gemuk. Aku mendengar banyak pria setelah menikah akan menjadi gemuk bahagia. Aku merasa aku tidak jauh dari gemuk bahagia. Siapa yang tahu? Merek ini setidaknya 2000 lebih. Bagi dia itu sangat mahal, kan? Halo. Tolong lakukan sesuatu untukku. Aku pulang hari ini, menemukan bahwa pakaianmu belum dicuci. Aku akan mencucinya semua untukmu. Hati-hati. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini cukup pintar. Bodoh kecil. Kamu mau apa? Kulit ayamku merinding. Tidak apa-apa. Kamu terlihat lucu. Pergi. Aku akan menggantung pakaiannya. Kamu sendiri yang menggantungnya. Saya akan memasak. Sayang. Biarkan aku yang menangani ini. Aku sudah kenyang. Perlu bergerak dan mencuci piring. Tapi di sini sangat kotor. Kamu benar-benar tidak ingin membuatku merinding. Aku pergi. Pergi. Sangat dominan. Halo. Apakah ini Miss Jiang Miao Miao? Ini adalah pakaian pria Hermes. Saya punya kabar baik untuk Anda. Anda terpilih sebagai pelanggan beruntung hari ini. Kemeja yang Anda beli hari ini gratis. Serius atau tidak? Kamu bukan penipu, kan? Aku akan meneleponmu. Bagaimana jika kita pergi berbelanja? Aku melihatmu bolak-balik. Cukup pakai 2 baju ini. Tidak perlu. Aku akan beli 2 set secara online dengan sembarangan. Yang murah saja sudah cukup. Lalu, kamu pergi menemui klien. Aku akan pergi menemui klien. Kamu pergi menemui klien. Aku akan 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 pergi menemui klien. Yang lebih murah sudah cukup. Lalu, kamu pergi menemui klien. Kamu juga pakai ini. Ayo pergi. 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 Miao Miao. Bukankah sudah kukatakan akan membelikannya untukmu? Bagaimana bisa sampai di sini lagi? Pakaianmu tidak terlalu besar. Aku ingin membelikanmu yang lebih kecil. Ayo pergi. Jadi begini. Mari kita pergi ke pasar malam di sana. Ada banyak gaya baru. Ayo pergi. Ada juga banyak gaya di Hongqing Shopping Mall di sini. Pergi ke sini. Pakaian di sana.
Yang termurah pun harganya 1 atau 2.000. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Kamu yang bodoh. Mantan pemilik pusat perbelanjaan Hongqing memberikan kartu VVIP kepada bos kami. Ada voucher senilai 50 juta di dalamnya. Bisa digunakan sebagai uang tunai. Jika kamu tidak menggunakannya, maka itu akan terbuang sia-sia. Serius atau bercanda? Lalu tunggu apa lagi? Pergi ke Taobao. Ayo pergi. Aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Akulah yang lelah kan? Kalau bukan karena toko tutup, kamu sama sekali tidak ingin kembali. Di sini, ini tidak gratis. Terima kasih, suami. Aku pergi mandi. Aduh. Ibu. Atur ekspresimu sedikit, baiklah. Mengapa kamu seperti setan wanita? Seperti melihat daging Tang Sanzang. Kamu bicara seperti apa? Tidak takut dengan menantuku. Dengarkan lelucon ini. Setelah punya menantu, lupa akan anak perempuan. Ziwei. Ibu, penyakit ini. Takut apa sih? Penyakit ini. 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 Mungkin tidak bisa disembuhkan. Anak ini, miao miao. Sedikit pemarah. Sedikit malas. Saya juga tidak terlalu pintar. Tidak terlalu cantik. Tapi hatinya baik. Hari-hari ke depan ini, kamu harus bertanggung jawab. Ibu, jangan khawatir. Penyakitmu pasti akan sembuh. Hal ini, saya sudah menerimanya. Ada pengobatan. Sudah sembuh. Penyakitmu bisa disembuhkan. Apa? Konsultasi dengan pakar luar negeri. Ada satu pakar yang sangat ahli. Lupus. Dia bilang, penyakitmu bukan masalah. Ibu, apakah Anda mendengarnya? Dokter bilang penyakitmu bisa disembuhkan. Sungguh baik. Terima kasih menantu baikku. Terima kasih, menantu. Berkat menantu baikku. Oh tidak, apakah ibu mertua tahu begitu cepat pakar luar negeri ini? Aku menemukannya. Bagaimana bisa berkat dia? Dia tidak melakukan apa-apa. Mulut menantuku sudah dibuka. Lihatlah, menantuku barusan bicara tentang penyakitku. Pasti bisa sembuh. Dokter masuk. Beritahu saya kabar baik. Tentu saja, berkat menantu baikku. Kamu sudah bilang berkali-kali. Tidak ada gunanya. Ibu, tidak perlu khawatir lagi setelah ini. Barusan dokter-dokter sudah bilang, bisa disembuhkan. Siapa itu? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Seharusnya hari ini Jiao Jiao yang datang. Kamu memaksa aku untuk datang. Miao miao. Kamu pikir aku akan membiarkanmu datang? Kamu datang. Kamu pikir aku akan membiarkanmu datang? Kamu datang. Kamu pikir aku akan membiarkanmu datang? Kamu datang. Miao miao. Kamu adalah manajer perusahaan kita. Tentu saja harus membawamu datang. Jangan bercanda. Tunggu sampai lulus. Kita akan menikah. Kamu tidak akan belajar di luar negeri lagi. Aku bisa menipu seorang istri untuk menemani belajar. Hanya rencana sampah seperti kalian berani juga membawa ke meja rapat perusahaan kita. Meskipun Suzung tidak menyukainya, tidak perlu menghina dengan kata-kata. Bagi grup Siang Rui ini, benar-benar merendahkan. Apakah kamu merasa aku sengaja menargetkanmu? Bukankah begitu? Saya. Bagaimanapun, kita berhenti bicara saja. Ada satu kalimat yang kamu ucapkan dengan benar. Dengan perusahaan kalian yang seperti ini, hanya ikan kecil dan udang kecil. Harga diri turun. Maafkan saya, Pasu. Maaf ya, Jia Bawan. Saya pikir kamu akan terus berpura-pura tidak mengenal saya. Tidak tahu malu. Miao miao. Miao miao. Miao miao. Tunggu sebentar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, sebagai presiden Siang Rui Group yang terhormat, ternyata begitu kekanak-kanakan. Membawa kekesalan terhadap mantan kekasih ke dalam pekerjaan. Tentu saja saya punya kekesalan. Saya dibuang oleh pacar saya tanpa alasan yang jelas. Bisakah kamu memiliki sikap yang lebih besar? Kamu yang memutuskan hubungan kita. Bagaimana kita putus dulu? Kamu seharusnya tahu dengan jelas. Bagaimana? Pria itu seperti minuman keras, tidak melihat bunga teratai. Kemudian merasa bahwa peoni lebih indah. Kita putus bukan karena kamu mengalami depresi. Takut mengganggu saya sehingga kamu putus dengan saya. Saya mengalami depresi. Jelas-jelas kamu main dua hati. Tidak. Apakah ada kesalahpahaman antara kita? Aku punya bukti di sini. Bukankah itu Zheng Jiani? Dia terpesona saat itu. Biarkan aku membantunya.
Aku hanya membantunya meniup. Siapa yang tahu foto ini diambil seperti ini? Siapa yang memberimu foto ini? Juga Zheng Jiani. Apa? Pasti dia yang menipu kita. Miao miao. Jika begitu, mari kita kembali bersama. Lepaskanlah. Aku sudah menikah. Menikah? Kamu bercanda apa? Kamu bukan orang yang mudah jatuh cinta lagi. Tapi aku juga tidak akan terjebak dalam kesedihan masa lalu. Tidak bisa melepaskan diri. Aku baru saja kembali dari luar negeri dan bertemu teman-temanku. Pertemuan teman sekelas bulan lalu. Kamu masih sendiri? Ya, aku menikah bulan ini. Pernikahan kilat. Miao miao. Suzung, tolong jaga jarak dengan saya. Bagaimanapun, sekarang saya sudah menikah. Suamiku. Halo, suami. Suami, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu. Mau makan apa malam ini? Bagaimana dengan ikan asam pedas? Aku melihat kamu suka makan ikan. Baiklah. Miao miao. Kamu pasti sedang menipu aku, kan? Miao miao. Kamu pasti sedang menipu aku. Ada apa, sayang? Tidak ada, saya sedang bekerja. Aku harus menutup telepon dulu. Baik. Li Hui. Presiden Direktur. Ada apa? Tolong cek untukku. Nyonya, apakah kamu sedang diperlakukan dengan tidak adil di tempat kerja? Ya. Kamu melihatnya. Sekarang saya dan suami saya hidup bahagia. Tolong jangan mengganggu saya lagi. Nyonya diadu domba. Mengira mantan suami berselingkuh. Memblokir semua kontak. Mantan suami juga pergi kuliah ke luar negeri. Baru saja kembali ke negara ini. Dengan kata lain, Miao miao putus dengan mantan suami karena kesalahpahaman. Kemudian menikah dengan saya karena marah. Jadi sekarang saya. Kamu di rumah? Mengapa tidak menyalakan lampu? Lupa. Apa yang salah? Karena kamu tidak senang. Tidak ada lagi. Hanya masalah pekerjaan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mengalami sesuatu yang istimewa hari ini? Atau bertemu dengan seseorang yang istimewa? Bagaimanapun juga, aku dan Susuo sudah menjadi masa lalu. Sekarang baru saja kembali. Kalau dia tahu, pasti akan memikirkan hal-hal yang tak perlu. Tidak ada kok. Kamu istriku, kan? Sekarang aku adalah manajer perusahaan. Saat Laomen pergi berbicara bisnis, dia selalu membawa aku. Menurutku, aku merasa segera akan naik pangkat dan mendapatkan kenaikan gaji. Jadi setelah kamu naik pangkat dan mendapatkan kenaikan gaji, apakah kamu akan meremehkanku hanya sebagai seorang asisten? Ini tidak bisa dipastikan. Tentu saja aku tidak akan meremehkanmu. Apakah saya orang yang seperti itu? Bukankah kamu begitu? Apakah aku begitu? Lama tidak bertemu, Susuo. Tidak kusangka setelah kamu pulang ke negara ini, aku adalah orang pertama yang kamu hubungi. Kok kehilangan kecerdasan emosional ya? Meskipun kamu belum pulih darinya, tidak masalah. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Miao miao sudah menikah. Dia sangat bahagia dengan suaminya sekarang. Kamu bilang apa? Mungkin kamu juga harus mencari seseorang yang mencintaimu. Bagaimana kabarnya? Ini bukan foto yang kamu kirimkan padaku. Foto yang mengedipkan mata, kan? Kenapa terlihat seperti sedang berciuman? Tapi fotonya terlihat indah. Jangan pura-pura di depanku. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk memotretnya? Kamu tahu Miao miao dalam hubungan. Dia sangat sensitif dalam hal ini. Kamu dengan sengaja membuatnya salah paham tentang perselingkuhan. Memisahkan kita. Mencari untung darimu. Kamu sangat licik. Tidak seperti itu, Susuo. Dengarkan penjelasanku. Kamu dan Miao miao sebenarnya tidak cocok. Apa yang kamu tahu tentang apa yang saya katakan? Miao miao. Cukuplah. Miao miao sudah menikah. Dia sangat bahagia dengan suaminya sekarang. Susuo, kalian tidak mungkin saling mencintai. Jangan kira aku tahu. Miao miao menikah secara kilat. Mereka sama sekali tidak memiliki dasar emosional. Sementara aku dan Miao miao sudah bersama selama 3 tahun. Susuo, kamu tidak akan merasa Miao miao akan bercerai denganmu dengan cepat. Jangan membesar-besarkan dirimu sendiri. Miao miao, aku memohon padamu. Kamu pergi saja dengan Su dari Rui kecil. Ayo makan. Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Kamu pikir aku tidak ingin? Bukankah dia tidak tertarik padaku? Tolonglah, Nyonya. Aku akan memberikanmu kenaikan gaji dan promosi. Jika dia tidak sopan padaku, saya akan segera pergi. Jangan salahkan aku nanti. Tidak masalah, baiklah. Miao miao, tahukah kamu hari ini? Apa hari ini? Apakah ini hari raya Zongyuan? Hantu putih berjalan di malam hari, sangat menakutkan. Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Hari ini adalah hari kita bertemu.
Hari peringatan ke-1460 kita. Kita sudah saling mengenal selama 4 tahun penuh. Jika bukan karena Zheng Jiaying yang menghalangi, sekarang kita pasti sudah menikah. Miao Miao, ada apa denganmu, Miao Miao? Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, bukankah itu istri bos?